Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan mengulas tentang waliullah tanpa nama, tanpa gelar, tapi setinggi wali kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, sebelum berlanjut, marilah kita tebarkan syiar melalui channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari aku bertemu dengan orang gila tak jauh dari makam seorang wali. Ia ngoceh gak jelas seperti sedang bicara dengan seseorang. Dia berbicara seperti ini: andaikan mereka tahu bahwa ada wali tanpa nama, tanpa gelar, yang memiliki kemampuan seperti wali kutub, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong mencium tangan wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut, minta didoakan hajatnya. Jika wali tanpa nama, tanpa gelar itu telah wafat, niscaya mereka akan berlama-lama di pekuburannya berzikir, berdoa dan bermuhasabah diri, meminta ampun kepada Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka selama ini. Andaikan mereka tahu jika mereka sami'na wa ata'na kepada wali tanpa nama, tanpa gelar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Namun sayang sekali, karena wali tersebut tanpa nama dan tanpa gelar kewalian, maka ia seringkali dilupakan dan diabaikan setiap orang. Aku yang dengar ocehannya kaget dan bergumam, ada wali tanpa nama, tanpa gelar yang kemampuannya seperti wali kutub. Siapakah wali tersebut? Dengan sedikit rasa takut, aku dekati dia karena penasaran ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut. Lalu tak lama kemudian terjadi dialog. Aku bertanya, maaf mbah, tadi saya dengar mbah ada mengoceh panjang lebar dan berbicara wali tanpa nama, tanpa gelar. Siapakah sebenarnya wali tersebut mbah? Mengapa sedemikian hebatnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut, hingga kemampuan dan derajatnya hampir menyamai wali kutub? Orang gila tersebut menoleh ke arahku dan matanya sedikit melotot lalu berkata, "Sampean siapa? Kamu nguping omonganku ya? Apa pentingnya kamu perlu merasa tahu tentang wali tanpa nama?" Ucapnya dengan nada agak tinggi. Mendengar ucapan suaranya yang agak bernada tinggi terkesan kasar membuat aku sedikit takut dan gentar, lalu berkata, "Maaf mbah, bukan maksud saya menyinggung mbah. Nama saya Abdullah. Saya seorang muhibbun, pecinta para wali-wali Allah. Kadang-kadang saya dan teman-teman berziarah ke makam para wali. Saya penasaran dan tertarik dengan wali tanpa nama, tanpa gelar yang mbah sebutkan. Kalau boleh tahu siapakah wali tersebut mbah?" Orang gila itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, dasar bocah goblok. Namanya juga wali tanpa nama, tanpa gelar. Tentu saja aku tidak tahu nama wali tersebut dan apa gelar kewaliannya. Kamu ini tampang kelihatan pintar, tapi ternyata goblok." Sambil tertawa, terasa menusuk sekali perkataannya. Dia menyebut aku anak bodoh dan goblok. Wajahku merah padam, menahan sedikit emosi. Sepertinya aku salah sangka. Kukira orang gila tersebut orang yang biasa diajak dialog, tapi nyatanya dia sebut aku bocah goblok. Ya, aku memang goblok. Namanya juga wali tanpa nama, tanpa gelar. Jadi siapa yang tahu nama wali tersebut?
Siapa yang tahu gelar wali tersebut, sedangkan wali tersebut tanpa gelar? Ah, sudahlah, sebaiknya ku tinggalkan saja dia. Aku pun mulai membalikkan badan dan membuang muka dengan wajah masam hendak meninggalkan orang gila tersebut. Hai bocah, mau kemana sampean? Sampean ini bagaimana? Sudah datang tidak mengucapkan salam, malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Baru diejek begitu saja sudah bermuka masam. Apakah mursyidmu yang seorang wali kutub tidak mengajarkanmu untuk mengucapkan salam saat datang dan pergi? Apakah mursyidmu yang seorang wali tidak mengajarkanmu untuk bisa bersabar menahan celaan dan hinaan? Langkahku terhenti. Astaghfirullah, betul sekali. Aku tadi lupa mengucapkan salam sebelum memulai obrolan, dan aku juga pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Dan tak kusangka dia menyebut mursyidku seorang wali kutub, sepertinya dia mengenal mursyidku. Kemudian aku kembali menghampirinya dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Mohon maaf Mbah atas kelancangan saya karena datang dan pergi tanpa mengucapkan salam. Sekali lagi saya mohon maaf, sambil mencoba meraih tangannya untuk menyalami dan mencium tangannya. Orang gila itu menepis tanganku seraya berkata, Wis, sudah, cukup bilang minta maaf dan tak perlu cium tangan segala. Aku jadi salah tingkah, tiba-tiba suasana hening sejenak beberapa menit. Aku diam dan dia pun diam, suasana serasa seperti di kuburan. Ngapain kamu masih di sini? Tiba-tiba suaranya memecah keheningan. Aku agak kaget lalu berkata, Maaf Mbah. Orang gila itu menyela kalimatku. Apa? Ngomong yang jelas, jangan ngomong jorok. Itu anumu ada di situ, mau pamer dan adu-anu. Ayo sini aku ladenin. Mana anumu? Ayo tunjukkan. Hancur, mukaku rasanya merah padam, merasa salah tingkah dan bodoh di hadapan orang gila tersebut. Dengan rasa sedikit menahan malu, aku tetap memberanikan diri untuk bertanya. Maksud saya bukan Mbah, maksud saya adalah ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama tanpa gelar yang Mbah katakan saat saya mendengarnya. Orang gila bertanya, kamu ini gak pinter-pinter juga. Sudah berapa lama kamu belajar tasawuf? Aku menjawab, sudah sekitar hampir 7 tahun, Mbah. Lalu orang gila itu berkata sambil menepuk pahanya, sudah 7 tahun masa kamu tidak tahu wali tanpa nama dan tanpa gelar? Memangnya gurumu tidak mengasih tahu? Aku pun menjawab, saya sering membaca dan mendengar suhbah dari guru saya, Mbah. Tapi saya belum tahu dan belum pernah dengar ada wali tanpa nama dan tanpa gelar. Dan guru saya pun tidak pernah menyebutkan siapa wali tersebut. Orang gila itu tertawa terkekeh-kekeh lalu berkata, sebenarnya gurumu ada menyebutkannya, bahkan berulang-ulang kali menyebutkannya. Hanya saja kamu aja yang gak paham-paham dengan maksud gurumu. Lagi pula sebutannya wali tanpa nama dan tanpa gelar. Jelas gurumu tidak tahu nama wali tersebut dan tidak tahu gelar wali tersebut, tapi kamu sendiri tahu siapa wali tersebut. Bahkan wali tersebut begitu dekat denganmu. Aku bergumam dalam hati, apa? Aku mengenal wali tersebut? Siapa dia? Aku tambah penasaran siapakah wali tersebut yang dimaksud orang gila tersebut. Lalu aku bertanya, Maaf Mbah, siapakah yang Mbah maksud? Mbah katakan aku mengenal wali tanpa nama dan tanpa gelar tersebut. Bahkan Mbah mengatakan wali tersebut dekat denganku. Siapakah yang Mbah maksud? Orang gila itu tertawa terkekeh-kekeh. Wali tanpa nama dan tanpa gelar itu adalah orang tuamu sendiri. Nah, sekarang aku tanya, kamu memangnya aku kenal siapa nama orang tuamu dan gelar orang tuamu? Ya, aku mana tahu. Aku jadi tambah bingung, lalu semakin bertanya-tanya orang tuaku. Maksud Mbah orang tuaku adalah wali tanpa nama dan tanpa gelar. Mengapa bisa begitu Mbah? Orang gila itu mulai menatap mataku dengan tajam, lalu bangkit dari duduknya lalu berkata,
Apakah kau tidak tahu tentang Uwais Al-Qarni, salah satu sahabat yang tidak pernah bertemu Nabi secara fisik dan juga seorang wali? Apa yang menyebabkan dia memiliki derajat yang begitu agung hingga namanya terkenal di langit walau di bumi tak ada seorang pun mengenalnya? Kau tahu, sahabat Uwais Al-Qarni berkata bahwa ibunya pernah berkata dan mendoakannya, "Anakku Uwais, aku tahu hatimu begitu sangat mencintai dan menginginkan dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, kini kau datang kepadaku dengan wajah dirundung kesedihan karena tak berhasil menemui Rasulullah, dan kau memilih segera pulang karena memikirkan dan mengkhawatirkan aku ibumu ini nak, dan aku ridho padamu. Ya Allah, Kau Maha Tahu, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah ridho pada anakku, maka terimalah ridhoku ya Allah dan ridhoilah anakku Uwais. Dan apa kau tidak tahu bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani di masa kecilnya ketika dirampok malah berkata jujur tentang kantung emas yang ia bawa? Perampok itu heran mengapa ia malah jujur mengatakan kantung emas yang dibawanya, padahal setiap orang yang mereka rampok selalu berbohong tentang bawaannya dan berusaha menyembunyikannya dari mereka. Lalu kau tahu apakah kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau berkata, ketika aku hendak berpergian menuntut ilmu, ibuku berpesan, "Anakku, bila engkau bertemu dengan siapapun, maka jujurlah, jangan berbohong. Sungguh ibu lebih ridha bila engkau jujur, sekalipun engkau harus kehilangan harta dan perbekalanmu daripada kau harus kehilangan kejujuranmu." Aku tersentak kaget, wajahku mulai pucat. Teringat olehku salah satu hadis yang menyatakan bahwa kita harus berbuat baik dan berbakti pada orang tua kita sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali menyebut kata ibumu, 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 lalu ayahmu. Tak kusangka ternyata aku tertipu oleh nafsu dan egoku sendiri, hingga aku tak tahu bahwa selama ini wali tanpa nama yang memiliki kemampuan layaknya wali kutub adalah orang tuaku sendiri. Lalu orang gila berkata kembali, "Lihatlah ibumu, berapa lama dia menanggung dirimu dalam perutnya. Apakah kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya hanya untuk menginginkan kau lahir di dunia, hingga bertaruh nyawa agar kau terlahir sehat dan selamat? Bahkan ketika dalam kondisi darurat, ia lebih rela menerima kematian agar kau tetap hidup. Apakah kau pernah memikirkan hal ini? Kekuatan apa yang membuat ibumu sekuat dan setabah itu, sebagaimana kekuatan aulia yang sanggup menerima dan menanggung beban yang berat? Itu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada ibumu melalui Rahman dan Rahimnya. Ini adalah sumber kekuatan para aulia. Aku pun diam 1000 bahasa, rasa hati ini ingin menangis sejadi-jadinya. Aku serasa dihakimi dalam hari perhitungan. Lalu orang gila itu berkata lagi, "Kau bangga dan takjub dengan karamah para wali, tapi pernahkah kau banggakan dan takjub dengan karamah ibumu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadamu? Pernahkah kau bangga dan takjub dengan karamah ibumu yang mengajarkan berkata-kata ketika masih bayi, tidurnya sedikit karena selalu menangis dan rewel, sebagaimana para aulia yang tidurnya sedikit karena memikirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak berkeluh kesah dan merengek. Air susunya seakan-akan tak pernah habis setiap kali kau merengek ingin netek. Apakah kau tak tahu kalau itu adalah bukti karamah ibumu? Tidakkah kau pernah mendengar kalimat ini? Ridha orang tua adalah ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para aulia mereka menjadi wali kutub dikarenakan ridha dari orang tua mereka. Tidakkah kau sadar bahwa doa dan harapan kedua orang tuamu hampir setara dengan wali kutub? Astaghfirullah, ampun. Mendengar celotehan orang gila tersebut seakan petir menyambar seluruh tubuhku. Badanku rasanya hancur binasa, ingin sekali aku rasanya menangis sekuat-kuatnya. Orang gila itu berdiri lalu berkata sambil menunjuk ke arahku, "Lihat dirimu kelak, kau akan jadi seorang bapak. Apakah kau tahu karamah bapakmu selama ini? Lihat tangannya, lihat punggungnya,
lihat kulitnya. Setiap hari ia membanting tulang agar kau tetap bisa makan, tetap bisa tertawa, tetap bisa tersenyum. Bekerja siang dan malam hanya untuk bisa mengabulkan segala macam permintaanmu dan rengekmu. Ketika kau kecil dirimu melakukan kesalahan, dialah orang yang paling di depan membelamu. Ketika kau dalam bahaya, dia rela menghadapi bahaya-bahaya itu untuk menyelamatkanmu. Dia tanggung bebanmu dan ibumu di pundaknya. Walau kian rapuh, dia tetap berusaha menopang. Tidaklah kau sadari bahwa bapakmu itu seorang mujahid fi sabilillah, yang setiap hari ia berjuang menafkahi kehidupanmu. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dia bapakmu adalah mujahid kebanggaanmu. Ya Rob, aku seperti hancur lebur mendengar ocehan orang gila tersebut. Bahkan ternyata selama ini aku yang gila, bukan dia. Aku melupakan siapa sesungguhnya orang tuaku sendiri. Aku melupakan semua yang mereka beri padaku. Bahkan aku sering takjub dan pesona wali, tapi aku tak pernah sadar dengan orang tuaku sendiri yang merupakan wali tanpa nama dan tanpa gelar kewaliannya. Sesaat kemudian orang gila itu berlalu meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Aku mengikuti dia dari belakang, ingin tahu kemana dia pergi. Mendatangi dua gundukan tanah dan dia duduk di sana. Mulutnya komat kamit seperti orang yang berdialog dan berbicara. Namun karena dia menggunakan bahasa daerah yang tidak bisa aku mengerti, aku tidak tahu apa yang dia ucapkan. Lalu sesaat kemudian dia tertawa terbahak-bahak sambil senyum-senyum sendiri di hadapan dua gundukan tanah yang ternyata itu adalah tanah kuburan. Tapi aku tidak tahu kuburan siapa itu, namun aku berhusnudzan mungkin itu kuburan seorang wali besar. Tiba-tiba setelah selesai dia tertawa, dia diam, suasana menjadi hening. Kemudian kulihat dia menangis meneteskan air mata dengan suara terisak-isak. Tangisan begitu pilu sampai serasa menyayat hatiku untuk turut menangis. Aku tak tahu apa yang diucapkannya dalam logat daerah. Ucapannya seperti sedang curhat pada kuburan tersebut. Sambil tangannya mengelus-ngelus kuburan itu, tangisan kian jadi bahkan meraung. Aku sedih bercampur bingung karena tak mengerti dengan bahasa yang diucapkannya. Namun akhirnya aku mengerti mengapa dia meraung-raung menangis di kuburan yang kusangka akan seorang wali. Di tengah isak tangisnya, aku mendengar dia mengucapkan kalimat "Mbok". Lalu pada kuburan yang sebelahnya dia berkata "Mbah". Aku jadi ingin menangis sejadi-jadinya. Ternyata itu kuburan orang tuanya. Ternyata itu kuburan seorang wali tanpa nama, tanpa gelar. Kini aku baru paham mengapa orang-orang mulai menganggap gila. Sebab dia sering tertawa, menangis, meraung, dan bercakap-cakap sendiri di kuburan. Seandainya aku jadi dia, mungkin aku akan sama dengannya menjadi gila karena ditinggal pergi oleh kedua orang paling yang disayangi. Aku membalikkan badanku, bergegas ingin pulang ke rumah untuk menemui kedua orang tuaku yang masih hidup. Aku merasa beruntung masih memiliki wali tanpa nama, tanpa gelar yang masih hidup. Sepanjang jalan aku berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku pernah bertengkar dan melawan kepada kedua orang tuaku dulu. Tapi ketika aku sadar mereka berdua adalah wali tanpa nama dan tanpa gelar, aku akhirnya sadar merekalah yang selama ini yang melindungiku, mengawasiku, membimbingku, dan berusaha memenuhi kebutuhanku. Tanpa mereka aku bukan siapa-siapa yang bukan apa-apa. Aku bersyukur kesadaranku datang sebelum mereka meninggalkanku. Sadarilah wahai saudaraku, apabila mana wali tanpa nama dan tanpa gelarmu telah tiada, kunjungilah mereka. Kunjungi dan datanglah pada mereka, bawalah hadiah berupa doa dan hadiah pahala bacaan Al-Quran yang ditunjukkan untuk kedua orang tua kita yang telah berada di dalam kubur. Orang tua kita mungkin bukanlah sosok ternama dan tidak dikenal, mungkin tak pernah sekolah dan tak punya gelar, namun mereka adalah wali kalian, wali tanpa nama dan tanpa gelar. Khusus untuk kedua orang tua kita, birhumati Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai dan selalu memberikan rahmat,
serta barakah kepada kedua orang tua dan keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kedua ibu bapa kami, terimakanlah amalan baik mereka dan tingkatkanlah pahala dan rahmat untuk mereka. Ya Allah, titik susu ibu yang mengalir dalam diri kami Engkau gantikan dengan kebajikan yang boleh membawanya kepada surgamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, setiap titik keringat yang mengalir pada tubuh ayah kami dalam mencari rezeki untuk keluarga kami, Engkau gantikanlah dengan keampunan yang membawanya ke surgamu ya Allah. Amin. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, baiklah kita semua untuk menghormati kedua orang tua kita, karena beliau merupakan waliullah tanpa nama dan tanpa gelar, tanpa kita sadari. Semoga ini menjadi renungan buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.